Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل في علا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Ahkam Siyam wa Adab Al-Aid. Al-Mabhas Athani, pembahasan yang kedua tentang Fadail As-Siyam, keutamaan dari berpuasa. Ma hiya fadailus siyam? Apa sih keutamaan dari berpuasa? As-siyamu lahu fadail jadilah. Puasa itu memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan yang sangat baik atau sangat mulia, sangat indah. Di antara keutamaan puasa yang sangat agung adalah sebagaimana yang kemarin telah kita jelaskan, man shama yawman fi sabilillah fa'adallahu bihi wajhahu 'anil nar masirata 70 sanah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari neraka sejauh masirata 70 sanah, sejauh perjalanan 70 tahun. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man shama yawman fi sabilillah, barang siapa berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 harifa. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wajahnya dari neraka. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari neraka 70 harifa, 70 tahun perjalanan. Jadi barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari neraka. Seberapa jauh? Masafata 70 sana. Sejauh 70 tahun yang dia tempuh di dalam perjalanan. Jadi kalau misalkan seorang berjalan atau naik kendaraan 70 tahun jalan terus gak berhenti, maka sejauh itulah seorang akan dijauhkan dari neraka. Dan kemarin juga telah kita jelaskan makna fi sabilillah ini adalah amun, umum, yaqau ala kulli amalin, dia mencakup semua amalan, khalisin yang ikhlas. Tentunya amalan ketaatan itu harus ikhlas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, tidak diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Maka amalan fi sabilillah itu adalah amalan yang ikhlas, ingin mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, segala hal amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lakukan berarti kita fi sabilillah, berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang agama ini. Ada sabilullah, ini adalah jalannya Allah. Agama ini adalah jalannya Allah. Jadi segala hal yang ada di dalam agama ini itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi ikutilah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Allah itu apa? Semua bentuk ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sana ada yang menjelaskan makna fisabilillah ini adalah jihad fisabilillah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini bisa kita masukkan ke dalam makna umum bahwa fisabilillah itu adalah segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sara, sehingga jadilah dikasrati istimal, karena banyaknya digunakan jihad fisabilillah itu adalah berperang di medan pertempuran. Namun sekali lagi ini bisa kita masukkan di dalam keumuman beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini yang kemarin telah kita bahas. Keutamaan yang berikutnya dari puasa adalah fil jannati babun, di surga itu ada satu pintu. La yadkhul minhu illa shaimun, yang tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan inna fil jannah baban, sungguhnya di surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu rayyan, yang pintu tersebut disebut dengan ar-rayyan. La yadkhulu minhu sha'imun, yadkhulu minhu sha'imun, yang masuk di dalamnya orang-orang berpuasa yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum, yang mana tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk melalui pintu tadi. Yuqal, nanti akan dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Fayadkhuluna minhu, maka mereka pun masuk ke dalam pintu tadi. Fa idza dakhala akhiruhum, ketika orang terakhir masuk, ughliqa, maka pintu tadi akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak akan masuk melalui pintu tersebut seorang pun. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang pertama memberikan faidah tentang keutamaan berpuasa. Yang pertama memberikan faidah bagi kita tentang keutamaan berpuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Yang mana kata Nabi SAW, nanti akan dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa. Kemudian mereka pun masuk melalui pintu tadi. Kemudian jika semua orang yang ahlu puasa tadi, yang ahli puasa, yang layak masuk ke dalam pintu tadi sudah masuk semua, jadi ketika orang yang terakhir sudah masuk, dikuncilah pintu tadi dan tidak ada satupun yang bisa masuk melalui pintu tersebut. Ini faedah pertama, keutamaan puasa. Faedah yang kedua, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pintu-pintu surga itu nanti akan dikunci kembali. Pintu surga itu akan dikunci kembali. Setelah masuk ke dalamnya orang-orang yang layak masuk surga melalui pintu tadi, maka ughliqa, pintu tadi akan ditutup. Dan ketika pintu-pintu tadi telah ditutup, maka tidak ada yang bisa membukanya kembali. Maka jangan sampai kita nggak kebagian, nggak masuk melalui pintu-pintu tersebut, karena tidak ada lagi pintu yang lain. Ketika pintu-pintu surga telah tertutup, apa kata Nabi SAW? Lam yadkhul minhu ahadun,
maka nggak akan masuk lagi ke dalam pintu tersebut seorang pun. Ada 8 pintu. Jika pintu surga pertama, pintu sholat, sudah tertutup, nggak ada lagi yang bisa masuk di sana. Ketika pintu puasa ditutup, nggak ada lagi bisa masuk melalui pintu itu. Pintu sedekah ditutup, nggak ada lagi yang bisa masuk melalui pintu tersebut. Kemudian pintu amar ma'ruf nahi munkar ditutup, nggak ada lagi yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Pintu syukur ditutup, nggak ada lagi yang bisa masuk melalui pintu tersebut. Jadi, maka penting bagi kita semua untuk senantiasa muhasabah, melihat diri kita sendiri. Apakah kita layak masuk dari salah satu pintu-pintu surga tersebut? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika ternyata kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala persilahkan, bebas kamu silahkan masuk melalui pintu manapun yang kamu inginkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karunia yang besar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan bebas mau masuk pintu manapun. Mau masuk pintu puasa silahkan, mau masuk pintu salat silahkan, mau masuk pintu sedekah silahkan, mau masuk pintu birrul walidain silahkan. Kira-kira bisa nggak kita semua masuk ke semua pintu? Bisa. Dan itu mudah. Itu mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena Nabi SAW sudah menunjukkan caranya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan paling mudah untuk masuk surga itu ada di dalam majelis ilmu. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat mudah masuk surga kecuali menuntut ilmu. Jadi dengan seseorang belajar, seorang mencari ilmu, dia akan tahu jalan-jalan yang bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara seseorang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dari arah manapun yang dia kehendaki adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Kata Nabi SAW, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, salat 5 waktu. Menjaga salat 5 waktu itu enggak susah. Mudah sebenarnya. Mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Mudah bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, susah. Orang munafik susah salat. Orang yang enggak beriman susah salat. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan ketaatan. Idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita itu salat 5 waktunya terjaga. Dan salat 5 waktu itu ringan. Salat 5 waktu itu ringan. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak
berlebih-lebihan atau memberat-beratkan diri di dalam beribadah. Bahkan Nabi SAW mencontohkan di dalam sholat, beliau meringankan sholatnya ketika bersama dengan para sahabat. Kemudian ketika dia sudah menjaga sholat 5 waktu, sholat 5 waktu nggak butuh waktu yang lama. Subuh paling 15 menit selesai. Zuhur sama 15 menit paling lama. Asar, maghrib, isya, dijaga sholatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu-waktu sholat itu adalah waktu yang kita semua bisa melakukannya. Waktu sholat, waktu 5 waktu, sholat 5 waktu. Ini adalah waktu-waktu yang kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu waktu-waktu kita semua bisa mengerjakannya. Semuanya bisa. Apa yang menghalangi kita dari sholat subuh? Apa yang menghalangi kita dari sholat zuhur? Apa yang menghalangi kita dari sholat asar, sholat maghrib, sholat isya? Sesungguhnya tidak ada. Subuh awal kali kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah tidur kita. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tersebut. Zuhur, di saat kita sudah mulai capek, lelah, dan kita istirahat. Tidak hanya jasad kita yang diistirahatkan, hati kita, pikiran kita diistirahatkan dengan sholat. Asar, begitu pula. Kemudian maghrib, di awal malam, isya, sebelum kita tidur. Ini adalah waktu-waktu mudah untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman mudah melakukan ketaatan di waktu-waktu tersebut. Kita sholatil mar'atu khamsah. Kemudian wasamat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi, kalau kita lihat semua yang Allah perintahkan itu mudah untuk dilakukan. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan itu mudah untuk dilakukan. Salat 5 waktu Allah wajibkan, maka Allah jadikan salat 5 waktu itu mudah bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita puasa di bulan Ramadan. Kalau boleh jujur, kita puasa di bulan Ramadan sama puasa di luar bulan Ramadan, ringan mana? Ringan puasa di bulan Ramadan. Mana buktinya? Di bulan Ramadan 1 bulan penuh kita bisa puasa, enjoy, nikmat, bahagia, senang. Di luar bulan Ramadan, puasa Senin Kamis jarang. Puasa Ayyamul Bid apalagi. Puasa Daud lebih-lebih. Berat semua. Padahal nggak 1 bulan full. Nggak 1 bulan. Senin Kamis, paling dalam 1 bulan kalau puasa Senin Kamis, hanya berapa kali? 8 kali. 8 kali doang. Ayyamul Bid, cuma 3 kali. Yang paling rapat, itu puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Kalau 1 bulan 30 hari, berarti berapa kali? Cuma 15 kali. Ternyata berat. Tapi bulan Ramadan, full, 30 hari. Kuat puasa? Kuat, alhamdulillah. Ringan, alhamdulillah. Nikmat, malah bahagia. Banyak sekali karunia-karunia kita rasakan. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kita dapatkan. Ini bukti nyata bahwasanya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan bagi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudahkan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita semua. Maka idza shalatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha, kemudian wa hafizat farjaha, menjaga kesuciannya, menjaga kemaluannya, kemudian wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya, maka apa katanya Nabi SAW? Nanti akan dikatakan kepada dia, udkhuli al-jannata,
masuklah ke dalam surga. Min ayyi babin syi'ti, dari pintu manapun yang kamu inginkan. Kemuliaan, kemudahan masuk surga melalui pintu manapun yang diinginkan bagi wanita. Bagi wanita. Ini menunjukkan ternyata masuk surga itu mudah, nggak sulit. Kenapa nggak sulit? Nabi SAW telah mengajarkannya. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkannya. Maka sangat-sangat rugi. Kenapa sangat rugi? Nabi SAW sudah menyebutkan tentang cara masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki, kemudian dia nggak masuk satu pun dari pintu-pintu tadi, rugi sekali dia. Sebagaimana doa dari malaikat yang minta diaminkan kepada Nabi SAW. Apa celaka orang yang keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Bahasa sederhananya kebangetan sekali. Udah dimudahkan, udah dikasih tahu jalannya, ternyata nggak diampuni juga dosanya. Pintu surga ada 8, silahkan masuk melalui pintu manapun kalau kamu mau. Sudah ditunjukkan caranya, sudah diajarkan oleh Nabi SAW caranya. Ternyata nggak satu pun dari pintu yang dia masuki. Maka amat sangat rugi. Amat sangat rugi. Dan ini harus diperhatikan oleh para wanita. Harus dan harus. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan tentang ditampakkannya penghuni surga dan penghuni neraka. Dan ternyata kata Nabi SAW, kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Ini perlu diperhatikan, sangat-sangat perlu diperhatikan. Nabi SAW telah menunjukkan cara masuk surga bagi wanita dari pintu manapun yang dia kehendaki. Dengan sangat jelas, jaga sholat 5 waktunya, jaga puasa di bulan Ramadannya. Apa susahnya? Tidak susah sebenarnya. Kemudian jaga kemaluannya, taati suaminya, maka dia akan dimasukkan atau diizinkan masuk surga dari arah manapun dia kehendaki. Ini bagi perempuan. Bagi laki-laki jauh lebih mudah lagi, sederhana, simple. Apa itu? Berwudu, kemudian apa? Baca doa setelah wudu. Apa baca doa setelah wudunya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa setelah wudu. Dibuka 8 pintu surga. Dipersilahkan dia masuk dari arah manapun dia kehendaki. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Man tawaddaa fa ahsanal wudu. Barang siapa berwudu dan memperbagusi wudunya. Sudahkah kita belajar tata cara berwudu? Ini baru wudunya aja. Man tawaddaa fa ahsanal wudu. Summa qala, kemudian setelah dia berwudu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa-doa setelah wudu dibaca. Apa yang akan dia dapatkan? Futihat lahu samaniyatu abwab al-jannah. Dibuka bagi dia 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Kemudian dia akan masuk surga melalui pintu manapun yang dia kehendaki. 8 pintu surga semuanya bisa dia masuk. Apakah itu untuk laki-laki saja? Ternyata enggak. Laki-laki dan wanita bisa semua. Umum. Maka masuk surga itu mudah. Kita bisa masuk melalui pintu surga manapun.
ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun, ya sekali lagi, ketika masuk surga itu mudah dan dijelaskan oleh Nabi SAW, maka sangat-sangat rugi orang yang tidak mau masuk surga. Kenapa? Tidak ada istilah tidak mampu masuk surga, tapi tidak mau masuk surga. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat terhadapku, enggak mau mentaati Nabi SAW, faqad aba, maka mereka lah yang enggak mau masuk surga. Jadi, ketika ada seseorang yang tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia tidak mampu masuk surga, karena dianya saja yang tidak mau masuk surga. Maka ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, mau ataukah tidak. Karena masuk surga itu tidak susah. Di dunia ini, kalau kita pengen masuk surga, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalannya, dan itu ringan semua. Ringan. Kita pengen punya istana di surga, mudah. Baca surat Al-Ikhlas 10 kali sebagaimana hadis dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha. Barang siapa menyebutkan qul huwallahu ahad atau membaca qul huwallahu ahad sampai selesai surat Al-Ikhlas asra marrat 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan dia qasran, istana di surga. Mudah. Siapa di antara kita yang enggak bisa membaca? Kemudian salat sunnah rawatib. Allah Subhanahu wa taala juga berikan bagi dia rumah di surga. Masuk surga mudah, membangun surga itu mudah. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan membaca ayat kursi. Siapa di antara kita yang enggak kenal ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai selesai. Baca ayat kursi enggak akan menghabiskan waktu 5 menit. Enggak akan. Saya enggak hafal, baca. Karena kata Nabi SAW, man qara'a, barang siapa membaca, bukan menghafal. Mushaf ada di mana-mana. Masjid banyak. Bisa ditulis. Di handphone bisa dipasang. Enggak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Jaminan untuk apa? Masuk surga. Baca ayat kursi. Tidak ada yang bisa menghalangi dirinya dengan surga bila an yamut, kecuali hanya kematian saja. Mudah, tapi ternyata tidak banyak yang pengen masuk surga. Ditanya pengen masuk surga? Pengen. Tapi ternyata dia tidak mau beramal. Ini hanya sekedar angan-angan belaka. Ini faedah yang berikutnya dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut sebagai Ar-Rayyan, yang mana hanya orang-orang yang berpuasa yang masuk di dalam pintu tersebut, yang diizinkan. Yang apabila semuanya sudah masuk, maka ditutup pintu tersebut. Pintu puasa ditutup, pintu sholat ditutup. Kalau semuanya sudah masuk, ditutup semua. Sehingga nggak ada satupun yang bisa masuk melalui pintu-pintu tadi. Jadi, hasibu qabla an tuhasab. Mari kita hisab diri kita sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab kita. Layak enggak kita masuk ke dalam pintu Rayyan? Layak enggak kita masuk ke dalam pintu salat? Layak enggak kita masuk melalui pintu sedekah, pintu talabul ilm, pintu syukur, dan pintu-pintu yang lain? Ternyata kurang, enggak yakin.
Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Kamu bisa masuk melalui pintu manapun jika kamu melakukan ini, melakukan itu. Maka amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi kalau misalkan kita merasa nggak bisa masuk ke dalam pintu ini, masih ada kesempatan untuk masuk melalui pintu yang lain. Masih ada kesempatan untuk masuk melalui pintu yang lain. Karena Nabi SAW menyampaikan semua jalan yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jalan pun yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada satu jalan pun yang bisa memasukkan seorang ke dalam neraka kecuali telah Nabi SAW peringatkan. Jadi semuanya telah Nabi SAW sampaikan kepada kita. Kemudian keutamaan puasa yang berikutnya adalah as-siyamu, puasa yashfa'u li sahibihi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, hatta sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tadi ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an dua-duanya akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada seorang hamba. Yaqulu siyamu, berkata puasa, ay rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu ta'ama wasyahwat bin nahar, aku menghalangi dirinya dari makan dan syahwat di waktu siang. Fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah diriku pemberi syafaat bagi dirinya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an juga berkata, mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya, atau jadikan diriku bisa memberikan syafaat kepada mereka, kepadanya. Qala, maka beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, fayusyafa'ani, mereka berdua pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat. Hadis ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwasanya puasa dan Quran ini memiliki hubungan erat. Puasa dan Quran ini memiliki hubungan erat. Sehingga ketika seorang berpuasa, maka secara nggak sadar hati dia itu terpaut dengan Al-Quran. Maka kita lihat orang-orang yang berpuasa, biasanya kecenderungan dia itu dekat dengan Quran. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya puasa dan Quran itu bersama-sama. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan puasa itu membersamai seseorang di waktu siang, dan Quran membersamai seseorang di waktu malam. Dan itu sadar nggak sadar, ternyata itulah yang kita jalani dalam kehidupan kita di saat bulan Ramadan. Siang kita puasa, malam kita baca Quran. Siang kita puasa, malam kita membaca Al-Quran. Ini keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka bersyukur, ternyata amal yang selama ini kita lakukan memiliki keutamaan yang besar. Al-Quran yang kita baca memberikan syafaat kepada kita. Puasa yang kita lakukan memberikan syafaat kepada kita. Maka istiqomah terhadap ibadah yang telah Nabi SAW ajarkan kepada kita semua. Dan kemarin juga telah kita jelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW
di waktu malam di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Ini dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan, pada waktu malam membaca Al-Quran. Karena Jibril datang kepada Nabi SAW membaca Quran itu di waktu malam. Ini keutamaan puasa, menjadi pemberi syafaat. Demikian pula membaca Al-Quran menjadi pemberi syafaat. Kemudian keutamaan yang berikutnya, puasa itu adalah satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sandarkan kepada dirinya. Apa maksudnya? Puasa adalah satu-satunya amalan yang kebaikannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung membalasnya. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu, berkata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam itu lahu, bagi dirinya. Orang sholat, sesungguhnya sholat itu untuk dirinya sendiri. Orang sedekah, sesungguhnya sedekah itu untuk dirinya sendiri. Manfaatnya itu untuk dirinya sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya dia adalah milikku. Puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan kepadanya. Wasiyamu junnatun, dan puasa adalah tameng. Ini jelas sekali Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa berpuasa tapi niatnya bukan untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Jadi puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untuk diriku. Dia meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbolehkan. Makan, Allah perbolehkan pada asalnya. Makan, minum, itu boleh. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya secara langsung, sesuai dengan kadar keikhlasan kita di dalam berpuasa tadi. Semakin kita ikhlas, semakin kita berharap, semakin kita bersabar, semakin kita taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan. Karena puasa itu adalah ibadah kesabaran. Puasa adalah ibadah kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar pahala yang tanpa ada batasnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Maka puasa adalah a'dhamu ibadah thawaban. Puasa ini adalah ibadah yang paling agung pahalanya, paling besar. Nabi SAW pernah berkata tentang puasa. Ada salah seorang sahabat yang bertanya tentang sesuatu yang harus dia lakukan. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Atau amalan apa yang hendaknya aku lakukan? Murni bi amrin akhuduhu anka, kata sahabat ini.
Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku sesuatu yang aku pelajari darimu dan aku akan amalkan dia. Qala, maka Nabi SAW pun berkata, alaika bis-shaum, hendaknya kamu berpuasa. Fa innahu la mislalahu, karena sesungguhnya tidak ada yang semisal dengan puasa dari sisi pahala. Puasa, ibadah yang memiliki pahala paling besar. Kenapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang bersabar. Bahwasanya orang-orang yang bersabar, as-sabirun, kata Allah Subhanahu wa taala, ajruhu, pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada batasnya. Maka inilah keutamaan puasa. Ketika seorang mengetahui keutamaan puasa, dia akan semangat, dia akan rindu. Kalau kita mengetahui keutamaan ibadah, maka kita akan pengen melakukan ibadah tersebut. Maka sungguh sangat mengherankan ketika seseorang sudah mengetahui keutamaan dari suatu ibadah, namun ternyata dia tidak pengen melakukannya. Sama seperti shaf pertama di dalam sholat. Kata Nabi SAW, kalau seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam shaf pertama, mereka akan berebut. Ternyata kebanyakan di antara kita tidak ada yang tahu tentang keutamaan shaf pertama, sehingga sudahlah, yang penting ikut sholat. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersalawat bagi orang-orang yang berada di shaf pertama. Salawat, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang dipuji oleh orang penting di dunia aja, bangganya, Masya Allah. Disebut-sebut, wah si fulan begini oleh orang penting di dunia. Dia senang. Namanya disebut-sebut sama bupati, senang dia. Disebut-sebut sama gubernur, senang dia. Disebut-sebut sama presiden, disebut-sebut sama raja, dipuji-puji sama raja di dunia, senang dia. Ini yang memuji dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala simpel, sederhana, apa? Datang sholat di shaf pertama. Kalau seandainya seorang tahu keutamaan dari suatu amalan, dia akan berebut. Adzan sama. Kalau seandainya dia tahu keutamaan dari adzan, maka dia akan berebut. Apa keutamaan dari adzan? Semua yang mendengar suara dia nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh suaranya terdengar, semuanya menjadi saksi bagi dia. Ya Allah, si fulan adzan. Si fulan adzan. Dan keutamaan yang lain yang Nabi SAW sebutkan, ya nanti akan dibangkitkan dengan apa? Leher yang panjang. Nggak bisa kita bayangkan leher yang panjang itu seperti jerapah dengan tidak seperti itu. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mengumandangkan adzan. Jadi kalau misalkan seorang mengetahui keutamaan dari suatu ibadah, kemudian dia tidak tergerak hatinya, kemudian dia tidak rindu, tidak pengen melakukan ibadah tadi, berarti memang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Maka hendaknya orang tadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, kemudian kita nggak tergerak untuk melakukan ketaatan, meskipun kita sudah mengetahui keutamaannya, maka hendaknya dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut sama Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan atas apa dia diciptakan, atau sesuai dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia. Kalau seandainya dia mudah melakukan maksiat, mudah melakukan keburukan, mudah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia ditetapkan tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kullun muyassarun lima khuliqalah, kata.
Semua orang dimudahkan berdasarkan bagaimana dia diciptakan. Bersyukur ketika dia dimudahkan melakukan ketaatan, mudah sholat, mudah puasa, mudah membaca Al-Quran. Dan sekali lagi, sesungguhnya melakukan ketaatan itu mudah. Yang membuatnya sulit adalah hawa nafsu dirinya sendiri. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menundukkan hawa nafsu dirinya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah Subhanahu wa taala membantu dia menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Minta kepada Allah agar menjadi hamba yang senantiasa ingat sama Allah. Minta kepada Allah agar menjadi hamba yang baik ibadahnya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yakin setiap kita minta, Allah Subhanahu wa taala pasti akan ngasih. Makanya kadang kita berat membaca Al-Quran. Mungkin kita lupa, kita nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita galau, mikir ke sana, mikir ke sini, disibukkan dengan dunia. Karena kita lupa, kita nggak minta diberi hati-hati yang khusyuk. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita susah untuk melakukan ini, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Susah belajar, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Susah salat, susah puasa, susah baca Quran, susah semuanya melakukan ketaatan, susah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Susah semangat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling beruntung nanti adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala permintaan-permintaan yang banyak, doa-doa yang banyak. Kan orang berdoa itu nggak akan pernah rugi. Dan setiap doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberinya. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka beruntung orang-orang yang membawa doa yang banyak. Membawa doa yang banyak. Maka mari kita perbanyak doa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi perlu kita ingat, semua yang Allah perintahkan itu adalah sesuatu yang mudah pada dasarnya untuk kita lakukan. Yang membuatnya sulit adalah ketidakmauan dari diri kita sendiri. Gak minat, gak niat, gak pengen. Karena kita merasa tidak butuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah taala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita ambil hikmah dan faedahnya. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.